Reliable, trusted, and up to date. Hunters, back again to Magang Update Podcast bersama aku Cahaya Kinari Anta Putri yang akan nemenin Hunters selama beberapa menit ke depan nih. Pada podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kegiatan yang dapat mengasah skill kita untuk menunjang karir kita di masa depan. Yap, kita akan membahas seputar magang sesuai dengan tema podcast pada kali ini, yaitu magang unpaid works. Is it worse atau sebaliknya, nanti Hunters bisa simpulin sendiri nih setelah mendengar podcast ini. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Cahaya Kinari Anta Putri, bisa dipanggil Kinari. Aku mahasiswi semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Yap, aku mahasiswi tua, jadi kesibukan aku saat ini yaitu lagi fokus ngurus skripsi, dan aku juga masih aktif di beberapa organisasi kampus maupun di luar. Dan aku juga saat ini lagi intern as a project manager di Magang Update batch 14. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam terkait unpaid internship, aku sendiri mau mengulik lebih dalam dulu nih tentang sebenarnya apa sih itu magang dan internship itu. Jadi, magang atau yang disebut juga dengan internship itu merupakan suatu kegiatan pembelajaran dengan memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa dan mahasiswi mengenai kegiatan real di dunia kerja itu bagaimana sih. Jadi, dengan kita mengikuti program magang atau internship ini, kita memiliki gambaran di dunia pekerjaan itu nantinya akan seperti apa gitu. Harapannya nanti para mahasiswa ini memiliki gambaran tadi tentang dunia kerja itu gimana dan dapat lebih mempersiapkan secara matang sehingga nantinya saat terjun atau praktik di dunia pekerjaan mereka sudah bisa lebih siap gitu. Dan mahasiswa-mahasiswi ini nantinya akan belajar sekaligus berlatih kerja dengan secara langsung pada suatu perusahaan untuk beberapa waktu. Menurutku ini sih merupakan ajang dan kesempatan baik nih Hunters untuk para Hunters yang ingin mengasah dan juga mengembangkan potensi dan skillnya yang dimiliki di dalam dirinya di luar lingkungan universitas gitu. Karena kan pastinya Hunters nih kebanyakan ngikut organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di dalam kampus gitu. Nah, ini ajangnya Hunters bisa eksplor diri kalian lebih dalam di luar lingkungan universitas gitu. Dan sekaligus ini juga bisa menambah relasi kalian nih Hunters. Dan terkait mengenai magang atau internship ini memang dikategorikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu ada yang paid internship dan juga ada unpaid internship. Kalau program paid internship itu perusahaan itu atau tempat kita bekerja itu memiliki kewajiban yaitu untuk memberikan kompensasi kepada para pemagangnya. Kompensasinya itu berupa apa? Yaitu kompensasinya itu bisa berupa uang saku, uang makan, ataupun uang transportasi. Sementara itu, kalau program unpaid internship, itu perusahaan atau tempat kita magang itu nggak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi itu kepada para pemagangnya gitu. Nah, so far kalian udah ngerti nggak nih Hunters? Oke, kita lanjut ya. Kebetulan aku pernah mengikuti magang, baik itu paid maupun unpaid. Pastinya para Hunters sendiri lebih prefer magang unpaid ya. Tapi FYI ini banyak banget di luar sana seperti perusahaan ataupun komunitas-komunitas besar dan ternama itu mengadakan program unpaid internship. Jadi aku nggak perlu sebut lah ya itu perusahaan atau komunitas apa. Yang jelas dengan program tersebut itu kalian bisa mengasah skill dan juga mengembangkan potensi yang kalian miliki gitu. Dan gak hanya itu Hunters, tapi kalian juga bisa mendapat pelatihan secara langsung dari mentor-mentor hebat yang sekaligus itu bisa menambah relasi kalian ke depannya gitu. Kalau dari aku sendiri, aku pun pernah beberapa kali join program di suatu komunitas media dan juga di suatu company besar yang memang itu bergerak di bidang hukum, bisnis, dan juga self-development. Kalau dari pengalaman aku pribadi, karena aku magang di posisi dan bidang yang memang aku gemari dan aku pengen ulik nih lebih dalam, aku sangat enjoy dan fun menjalaninya gitu. Aku juga ngerasa banyak banget insight yang aku dapatin selama aku melaksanakan program unpaid internship itu. Yang pertama, selama menjalankan program itu aku mendapat pelajaran dari mentor-mentor hebat gitu. Aku juga bisa mengembangkan dan mempraktikkan secara langsung skill yang aku milikin, baik itu soft skills maupun hard skills. Seperti apa? Yaitu kayak public speaking skill, aku jadi lebih percaya diri untuk berbicara depan umum seperti ini contohnya. Dan aku juga bisa berkomunikasi dengan baik bersama lawan bicara aku. Jadi nggak cuma asal omong doang, tapi itu bisa ada isinya gitu. Dan
aku juga ngerasa selama aku menjalankan program itu, aku juga bisa belajar bagaimana sih caranya menjalin, menjaga, dan memaintain hubungan baik atau network sesama tim maupun dengan pihak ketiga gitu. Dan aku juga bisa mengasah cara berpikir aku agar bisa lebih kreatif dan juga kritis terhadap suatu hal gitu. Karena dengan aku belajar di perusahaan tersebut, aku tuh jadi memiliki curiosity yang tinggi terhadap informasi yang aku ketahui, dan setiap aku mencerna atau mendapatkan informasi tuh aku jadi menganalisisnya gitu. Aku punya rasa ingin tahu yang lebih terhadap hal-hal yang aku baru ketahuin gitu. Dan yang paling penting nih Hunters, aku juga ngerasa ini tuh bisa jadi ajang kita untuk melatih jiwa kepemimpinan kita yang ada dalam diri kita masing-masing. Karena menurut aku nih ya, kepemimpinan itu gak hanya memimpin sebuah tim gitu. Jadi kepemimpinan itu tidak hanya dalam lingkup besar saja, tetapi bagaimana sih kita itu bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage diri kita sendiri dengan waktu yang kita miliki. Apakah kita bisa memaksimalkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif dan juga produktif gitu. Nah, dengan skill yang aku kembangkan tadi selama aku menjalankan program magang, itu membuat aku juga dapat lebih berkembang dan bekerja lebih baik lagi, dan aku terus berproses dan juga belajar setiap harinya. Ini sangat normal kalau kedepannya kita akan mendapatkan suatu kendala ataupun hambatan saat kita bekerja. Nah, dengan pengalaman dan kemampuan yang aku kembangkan dan aku miliki itu, aku jadi bisa mengatasinya dengan menghasilkan suatu solusi secara profesional. Itu aku dapatkan di mana? Yaitu aku dapatkan selama aku menjalankan program magang unpaid internship itu gitu. Dan kalau ditanya kenapa sih kok mau ikut atau menjalankan program unpaid internship yang waktunya itu juga nggak bentar, biasanya itu sekitar 3 bulan lah ya minimal gitu. Ya karena simpelnya aku mau belajar dan mendapatkan pengalaman di bidang yang memang aku gemari tadi gitu. Karena once ketika kita punya keinginan, mimpi, dan ngelakuin hal-hal yang memang kita suka, pasti kita akan effort untuk melakukan atau mewujudkan goals itu agar tercapai gitu. Tanpa mengharapkan imbalannya terlebih dahulu, tanpa memikirkan ntar dapat apa ya gitu. Maksudnya dapat apanya itu adalah imbalan wujud nyatanya itu yang tadi aku bilang berupa uang gitu. Sebenarnya ketika program magang unpaid itu worth to try dan sekiranya itu memang sesuai di bidang dan keinginan kamu, itu tuh bisa banget kalian ikutin untuk menunjang karir kalian di masa depan nanti gitu. Jadi I will say you should definitely try and join, karena nih Hunter sebenarnya banyak banget benefit yang bisa kita dapatkan dari kita menjalankan program unpaid internship itu. Selain kita bisa belajar, mengasah skill dan potensi yang kita miliki, ini tuh juga bisa menjadi ajang kesempatan kita untuk memiliki dan juga menambah relasi maupun networking yang baik gitu. Dan gak cuman itu, kalian juga punya pengalaman kerja di lingkungan profesional dan punya opportunities besar untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Karena menurutku itu semua pengalaman yang lebih besar bisa kita dapatkan ketimbang kita dibayar dengan uang gitu. Dan menurutku kita juga bisa belajar bagaimana sih caranya untuk ikhlas melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalannya tadi, tanpa memikirkan atau mengharapkan imbalannya terlebih dahulu. Ya kita melakukan itu karena memang genuine based on our expertise, karena kita memang suka gitu terhadap apa yang kita lakukan, dan itu harganya lebih mahal dibanding uang kalau menurut aku gitu. Dan kalau kata aku sih, selagi ada kesempatan untuk coba, why not? Karena menurut aku kesempatan itu belum tentu datang 2 kali nih Hunters. Lagi pula lebih banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita join program itu gitu, ketimbang sisi negatifnya. Bahkan kalau misalnya aku pikir-pikir lagi, itu tuh nggak ada sisi negatifnya ketika kita coba unpaid internship itu. Ya paling nanti seiring berjalannya waktu kita akan menemukan beberapa kendala dan tantangan saat menjalankan programnya, dan itu sangat normal ketika kita menjalankan program magang gitu. Misalnya kayak apa? Misalnya nanti kita akan menemukan kendala kayak bagaimana sih kita mengatur dan menyesuaikan waktu kita, karena pastinya nanti akan bentrok dengan hal-hal wajib kayak contohnya tugas kuliah gitu. Dan gimana kita mengatur waktu dengan tim kita untuk membahas atau merencanakan suatu proyek bersama gitu. Karena pastinya nanti kedepannya memungkinkan sekali kalau waktu tersebut itu bertabrakan dengan hal-hal wajib. Nah disinilah gitu loh, di sini kita menggunakan skill time management kita
dengan baik gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke kita, bagaimana kita pinter-pinter memanage waktu yang kita punya gitu. Dan aku juga belajar bagaimana caranya kita untuk menyatukan ide dari banyak kepala dalam tim. Karena pastinya ketika kita bekerja di suatu perusahaan atau lingkungan baru, itu banyak banget ide-ide cemerlang yang nantinya akan keluar dari tim kalian. Nah, di sini itu kemampuan kita diuji untuk bagaimana make sure bahwa setiap keputusan itu dan hasil yang kita tetapkan itu, hasil yang kita desain itu tuh terbaik untuk tim, untuk tujuan ataupun goals dari perusahaan itu gitu. Dan bagaimana sih kita bisa narik peserta, narik klien atau pihak ketiga agar itu setuju gitu dengan, atau agar itu tertarik dengan produk atau program yang nantinya akan kita hasilkan gitu. Kita itu bisa belajar bagaimana kita dealing with others atau dealing kesempatan dengan pihak ketiga, karena kedepannya rintangan-rintangan berupa penolakan itu sangat mungkin terjadi. Nah, di sini kita belajar bagaimana komunikasi yang baik, skill negosiasi yang baik, sehingga program ataupun produk kita itu bisa diterima atau disetujui oleh pihak-pihak luar gitu. Sama sedikit tips dari aku nih Hunters, kalau misalnya ketika kalian ingin ikut program unpaid internship, kalian bisa join ke bidang dan divisi yang benar-benar kalian minati gitu. Karena kedepannya itu nggak menutup kemungkinan tadi yang aku udah ceritain, kalian akan ketemuin rintangan, kendala, dan bahkan akan ngerasa overwhelmed banget nih sama pekerjaan kalian nanti. Nah, ketika kalian ngerasain itu, kalian bisa fokus ke tujuan utama kalian itu gitu. Kalian bisa ingat tujuan awal kalian mengikuti program magang itu, yaitu ingin belajar dan berkembang di bidang yang memang kalian minati dan ingin tekuni gitu. Ya let's say itu bisa jadi motivasi kalian lah ketika kalian nanti ngerasa udah burn out banget kasarnya gitu. Sama kata aku yang paling penting juga adalah maksimalkan waktu dan potensi yang kalian miliki selama waktu magang. Karena menurutku ketika kita menjalani program magang itu dengan sungguh-sungguh, itu asli waktunya itu nggak berasa banget gitu. Dan ketika kita mengerjakannya dengan maksimal, itu akan jadi nilai plus juga di hadapan para mentor dan perusahaan gitu. Karena kedepannya kita nggak tahu, siapa tahu kalian bisa di-hire sebagai pegawai tetap yang kayak aku mention tadi, ataupun siapa tahu kedepannya kalian ingin gitu mengadakan kerjasama ataupun project bersama perusahaan di tempat kalian kerja itu. Nah, ketika kalian memiliki kesempatan atau pengalaman magang di perusahaan itu dan kalian memiliki skill atau potensi yang baik, kalian itu pasti akan dilihat dan ditandain gitu loh. Oh, ini nih gitu, kerjanya bagus, terus kayak orangnya kreatif dan kritis, kalian tuh bakal ditandain dan menjadi nilai plus untuk kalian ketika kalian ingin bekerja sama nantinya sama perusahaan di tempat kalian magang sebelumnya gitu. Jadi pokoknya jangan pernah ragu, takut, dan apalagi membatasi diri kalian selama kalian menjalani program magang itu, karena menurutku times never come back juga. Dan jangan sampai kalian menyesal karena nggak coba atau explore lebih diri kalian di tempat magang kalian gitu. Dan I totally agree terhadap pendapat orang-orang yang bilang kalau program magang ini adalah karir awal kalian sebagai mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan. Karena ya like I said before, kalau ini bisa jadi batu loncatan kalian untuk belajar, berkembang, bahkan ya sebagai tahapan ya. Namanya kita juga sebagai manusia itu pasti akan tumbuh, berkembang, dan selalu berproses. Siapa tahu ini bisa jadi proses kalian untuk menjadi pegawai tetap di suatu perusahaan, kita kan nggak pernah tahu gitu. Selagi kita melakukan hal-hal baik dan positif, aku yakin semua cita-cita dan tujuan kalian itu akan tercapai mengikuti proses dan juga kerja keras yang kalian lakukan gitu. Kalau kalian kerjanya bagus, it will be possible juga if someday kalau mentor kalian di tempat kalian magang itu approach kalian untuk kerjasama lagi. Dan yang perlu kalian ketahuin lagi nih Hunters, pengalaman kerja di CV itu juga menjadi concern HR ketika kalian ingin apply atau ngelamar kerja nantinya gitu. Jadi semakin banyak pengalaman kalian kerja di perusahaan besar, di komunitas ternama, itu pasti akan menjadi nilai tambahan para HR yang ngerekrut kalian gitu. Dan harapanku sih ke depannya untuk seluruh Hunters nih di luar sana yang sedang atau ingin coba any kinds of program unpaid internship, itu jangan ragu-ragu untuk apply di bidang yang kalian gemari dan tekuni. Dan jangan takut untuk eksplor diri dan maksimalkan potensi dan skill yang kalian punya. Karena
menurut aku itu akan berguna untuk kalian bekerja nanti gitu, dan serta manfaatkan relations dan juga networking yang ada, karena menurutku ilmu dan pelajaran itu bisa kita dapatkan di mana saja dan dari siapapun. Dan teruntuk komunitas dan perusahaan-perusahaan di luar sana yang mengadakan program unpaid internship, semoga kedepannya bisa memberikan pelatihan SDM yang baik dan layak kepada para pesertanya dan menepati seluruh kewajiban yang seharusnya diberikan kepada para peserta magangnya sesuai yang sudah dijanjikan di kesepakatan awal gitu. Dan semoga kedepannya para pemagang dan juga pemberi program magang itu bisa melakukan kolaborasi dan juga dapat bersinergi dengan baik sesama para peserta magang, agar outputnya nanti para peserta magang dapat mendapatkan ilmu dan juga pengalaman di dunia kerja secara profesional gitu. Jadi ketika para pihak itu bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana harusnya, nanti demikian itu seluruh pihak-pihak di sini itu akan saling menguntungkan gitu. Dan semoga kedepannya menurut aku ya, asli deh Hunters, kalian tuh jangan pernah takut untuk mencoba selagi ada kesempatan dan itu memang memungkinkan untuk kalian coba. Aku saranin harus banget dicoba sih gitu, karena like I said before, waktu itu nggak bisa diulang. So, Hunters, itu aja dari aku untuk sesi ngobrol-ngobrol kali ini. Pokoknya jangan pernah ragu dan terus berkembang dan juga berproses selama kalian masih ada kesempatan. Dan buat para Hunters yang ingin mengembangkan diri dan mengetahui lebih lanjut seputar karir dan juga self development, kalian bisa pantengin nih IG Magang Update, karena nantinya akan ada program menarik yaitu Magang Update Academy di awal tahun 2023. Penasaran kan? So, Hunters bisa langsung aja nih pantengin terus IG-nya di Magang Update dan juga di magangupdate.academy. Oke, itu aja untuk episode kali ini. See you di other episode. Bye-bye. Thank you.